Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indra's Kitchen. Di video kali ini aku akan share lagi ide jajanan unik dan kekinian yang pastinya disukai anak-anak sampai orang dewasa. Untuk rasanya enak banget, luarnya renyah tapi dalamnya super lembut. Yang penasaran cara membuatnya? Yuk langsung saja tonton video ini sampai selesai. Pertama kita buat bahan isiannya, masukkan 120 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram gula pasir, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sachet susu kental manis. Kemudian tambahkan 65 ml santan instan. Di sini aku pakai merek Kara ya teman-teman. Kalian bisa gunakan merek lain. Tambahkan 1 butir kuning telur. Terakhir tambahkan 300 ml air. Di sini aku gunakan air matang ya. Dan untuk suhu airnya ini suhu ruang aja, jangan yang panas. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap seperti ini sambil diaduk aja. Tujuannya untuk meminimalisir nanti supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan pasta pandan, ini secukupnya saja. Di sini aku masukkan sedikit terlebih dahulu. Kalau dirasa kurang bisa kalian tambahkan pasta pandan lagi. Aku itu mau buat warnanya cantik, jadi nggak terlalu yang hijau banget tua gitu ya. Nah kalau sudah tercampur rata, selanjutnya ini adonannya bisa kita masak menggunakan api sedang. Dan dalam tahap ini harus diaduk terus ya teman-teman sampai nanti si adonannya menggumpal. Oke, ini sudah sedikit demi sedikit menggumpal ya teman-teman. Nah kalau sudah membentuk gumpalan, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan margarinnya meleleh. Dan sampai adonannya itu nggak lengket di teflonnya ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup dan juga sudah nggak lengket di teflonnya ya. Tandanya sudah matang, matikan api kompornya. Kemudian bahan isiannya ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas ya teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya bisa kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga kalian tutup menggunakan kain ya teman-teman. Kemudian setelah ditutup seperti ini, bagian atasnya mau aku beri lubang sedikit supaya nanti uap panasnya itu keluar. Lalu bahan isiannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 10 lembar roti tawar. Kemudian ambil 1 buah roti tawar dan kita akan potong pinggirannya karena ini nggak digunakan ya teman-teman. Oh ya, untuk pinggiran roti tawarnya jangan dibuang, ini bisa banget kalian panggang aja dengan margarin dan ditaburi dengan meses. Itu enak banget, jadi nggak mubazir ya. Selanjutnya untuk roti tawarnya bisa kalian gilas menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin bisa juga diganti menggunakan gelas ya. Gilas setipis mungkin tapi jangan sampai sobek. Nah kayak gini sudah cukup ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Dan ini dia setelah semuanya aku gilas. Selanjutnya kita balik lagi ke bahan isian yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini sudah dingin teman-teman. Bagian atasnya juga nggak kering ya. Ini bisa kita aduk sebentar aja. Kemudian kita ambil 1 buah roti tawar yang sudah kita gilas sebelumnya. Dan kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat juga. Untuk bahan isiannya di sini aku gunakan kurang lebih 2 sendok makan. Lalu bisa kita ratakan bahan isiannya ke roti tawarnya ya teman-teman. Di sini aku meratakannya menggunakan spatula. Nah kalau sudah rata seperti ini, untuk rotinya bisa kita gulung aja perlahan sambil agak ditekan supaya lebih padat ya teman-teman. Untuk pinggirannya bisa kalian rapikan seperti ini. Nah ini bisa juga kalian tambahkan bahan isian lagi ke pinggirannya dan kita rapikan lagi seperti ini. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan, kita buat sekali lagi. Untuk caranya masih sama. Ambil 1 buah roti tawar lalu diisi dengan 2 sendok makan bahan isian dan diratakan. Lalu bisa kalian gulung perlahan. Lalu bagian pinggirannya bisa kalian tambahkan bahan isian dan dirapikan seperti ini ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai selesai.
Nah, ini sudah aku siapkan semua bahannya. Lalu kita ambil satu buah roti tawar yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan ke dalam bahan baluran tepung. Ini dari 5 sendok makan tepung terigu yang sudah dicampur dengan air secukupnya. Lalu kita baluri menggunakan tepung panir. Pastikan setiap sisi roti tawarnya terbaluri dengan tepung panir ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita baluri dengan tepung panir, dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Buat sekali lagi ya, ambil satu buah roti tawar, kemudian dibaluri dengan bahan baluran yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita baluri dengan tepung panir, pastikan setiap sisinya terbaluri ya teman-teman. Nah, ketika kita baluri rotinya dengan tepung panir ini bisa agak ditekan sedikit supaya nanti hasilnya lebih padat ya. Dan ini dia, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai selesai. Dan satu resep ini aku gunakan 12 lembar roti tawar, jadi dari satu resep bisa dapat 12 pieces ya. Dan untuk bahan isiannya nggak ada sisa sama sekali, jadi nggak mubazir. Kemudian ini bisa kalian jadikan frozen food atau bisa juga langsung digoreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Tips dari aku kalau kita goreng roti tawar seperti ini, jangan sering dibolak-balik, maksimal dibalik itu 2 kali ya teman-teman. Karena kalau sering kalian bolak-balik nanti akan banyak minyak yang menyerap di dalam rotinya ya. Dan ini kita cuma tinggal mematangkan bagian luarnya aja ya teman-teman. Kita tunggu hingga warnanya berubah kecoklatan. Dan ini sudah matang dan juga sudah kering, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, lakukan sampai semuanya selesai digoreng. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya dan juga sudah dingin ya teman-teman. Dan ini hasilnya nggak menyerap minyak sama sekali. Kemudian untuk rotinya ini bisa kalian potong menjadi 2 bagian seperti ini. Pastikan menggunakan pisau yang tajam. Nah, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk pengemasannya kalau mau dijual bisa kalian alasi menggunakan paper cup seperti ini aja. Di sini aku pakai yang ukurannya kecil. Dan hasilnya kayak gini, lakukan seterusnya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku kemas ya. Tuh cantik banget, langsung saja bisa kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, super lembut dan nggak enak sama sekali ya karena manisnya pas. Jadi untuk tekstur luarnya ini super renyah karena ada tepung panir, tapi dalamnya lembut, perpaduan yang pas dan ini mantep banget. Ini bisa banget kalian jadikan ide jualan, bisa kalian kemas menggunakan mika seperti ini. Kita staples aja. Lalu bagian atasnya tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Dan untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing. Selamat mencoba teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.